Selamat pagi. Kita akan meninggalkan tahun 2023 ini. Ini adalah ibadah penutupan tahun. Karena nanti kita akan masuk tahun yang baru. Berkat yang baru dari Tuhan. Saya akan mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman telah diajarkan padamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Silakan duduk. Amin. Ini firman Tuhan pagi ini menjadi perenungan bagi kita bahwa kita sudah menerima keselamatan, janji Tuhan yang besar itu, karena kita sedang merayakan Natal di tahun ini dan kita akan masuk tahun yang baru. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita yang telah percaya menerima kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, maka hendaklah kita hidup di dalam Kristus itu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun depan. Tentunya masalah akan selalu datang tanpa diundang. Semakin bertambah tahun, semakin bertambah umur kita, semakin banyak juga persoalan yang akan kita hadapi. Maupun di dalam banyak segi ya, kadang keuangan, rumah tangga, pekerjaan. Ada saja godaannya untuk membuat kita kadang marah, untuk membuat kita kadang kesal, kadang rasa capek, lelah. Bahkan dalam pelayanan pun sering hamba Tuhan mengalami satu kelelahan, kecapean. Kadang kita sudah layani jiwa, kita udah semangat, orang janji PHP mau datang ibadah nggak datang, sampai Natal tahun baru nggak datang, sampai renovasi 2-3 kali nggak datang. Itu banyak sekali kalau kita melihat hidup kita ini. Tetapi firman Tuhan bilang kita yang setia, yang sudah ditanam oleh Tuhan tempat ini, mari kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Kita harus saling menguatkan. Amin. Kita terus, saya bilang setiap hari kita tutup dengan apa? Doa Bapa kami. Karena itu adalah doa yang paling sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu, teguhlah kita terus di dalam Yesus Kristus. Tawaran dunia itu pasti ada. Nanti ada orang bilang ke sanalah, ke sinilah. Kadang nanti ada orang bilang ke dukun lah, ke paranormal lah. Itu sering terjadi. Dan manusia banyak suka yang begitu. Karena dianggap hal yang menarik dan mistis begitu. Kita budaya Indonesia ini suka dengan yang begitu. Jadi kita anak Tuhan harus berani menolak. Karena kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah yakin teguh, jangan sekali-kali kita melenceng daripada jalan itu. Karena firman Tuhan katakan bahwa hati kita harus melimpah dengan syukur. Jadi 2 hal pesan di sini. Yang pertama, kuatkan iman untuk masuk tahun 2024. Yang kedua, selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu yang sudah terjadi, baik atau tidak baik keadaannya. Dan kami harus belajar bersyukur. Walaupun banyak tantangan-tantangan ke depan, kita tidak tahu pelayanan ini bagaimana. Tapi dengan rasa syukur kita, walaupun banyak ombak yang besar, kita harus tetap komitmen. Ibadah minggu harus wajib dibuka. Itu rasa syukur kita yang paling besar. Karena mempertahankan itu tidak mudah. Membangun itu akan jauh lebih mudah. Untuk bertahan itu sulit. Banyak hal yang harus kita pertahankan dalam hidup ini. Pelayanan gereja kita pertahankan. Mungkin dalam rumah tangga kita pertahankan. Dalam posisi keuangan, bagaimana kita hemat, bagaimana kita mengatur keuangan kita. Kapan waktu kita memberi, kapan waktu kita menabung, itu semua harus ada. Plan-plan itu harus ada, tetapi ingatlah, mari masukkan di dalam pokok doa kita.
apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang nih setiap kita mau nabung, ada aja yang membuat kita tidak bisa nabung. Benar, keluar ini, keluar itu, keluar ini, keluar itu. Tapi satu hal, kita tarik garisnya. Harus selalu bersyukur. Pasti nanti ada berkat lagi, berusaha untuk nabung lagi. Berusaha, kita tidak tahu, karena tidak mungkin gereja ini minta-minta dengan jemaat. Possible buat saya untuk minta-minta dengan jemaat. Bagus kita yang ada, inilah kita bisa lakukan. Karena saya percaya jemaat yang baik dia akan tegurah hatinya. Di waktu melihat kita ada perjuangan di dalam gereja ini. Tidak pergi meninggalkan kita. Kalau jemaat yang pergi meninggalkan kita, mereka bukan jemaat beneran itu. Jemaat morat-marit. Marilah kita belajar menjadi domba Tuhan yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar dengan berlimpah rasa syukur memasuki tahun 2024 ini. Dan percayalah, apa yang kita perjuangkan Tuhan pasti selamatkan. Yang penting bawa terus dalam doamu. Amin. Ya, kita mungkin berdoa untuk saudara kita yang sakit. Kita untuk berdoa supaya mereka kenal Tuhan. Supaya mereka yang tidak baik jadi baik sama kita. Itu satu perjuangan loh. Iya. Memang kadang kita pendoa ini ada-ada saja gitu. Halangan-halangannya tidak mudah. Semakin menjadi pendoa syafaat, tantangannya semakin gede. Dari A, B, C, D segala macam. Waduh. Pokoknya kadang-kadang kalau nggak sanggup, waduh Tuhan aku nggak sanggup lagi berdoa. Tapi mari kita terus kembali kepada Tuhan. Makanya saya bilang pada pendoa-pendoa syafaat, kalau kamu lelah capek, kamu tarik napas, kamu doa bersyukur, doa Bapa kami, tidur. Gak usah mikir apa-apa. Supaya kau bangun, kau bisa perang lagi. Karena kalau kita paksa diri kita, wah kita yang jatuh. Iblis langsung tendang kita, kita kalah. Karena tidak mungkin kita berdoa, berperang pada saat kita dalam momen putus asa. Kita gak mungkin bisa berperang, menang kalau dalam momen kita yang lemah. Iman kita lagi down. Tapi satu hal Tuhan ajarkan pada kami untuk selalu bertanggung jawab atas iman yang sudah kita yakini. Jadi penuh rasa tanggung jawab. Mari kita 2024 ini mungkin masih banyak hal yang lain-lainnya yang harus kita rubah dalam hidup kita. Cara kita memberi, mungkin kita juga harus belajar cara kita menabung, kita harus belajar cara kita mengambil keputusan, cara kita berkomunikasi dengan orang. Kita harus belajar, karena 2024 berkat Tuhan akan turun berlimpah. Karena setiap tahun di gereja ini selalu ada pengurapan berkat baru. Kita akan buat nanti tanggal 7 hari Minggu pertama. Dan itu ada ayat juga yang akan dibagikan dengan jemaat. Khusus dari Tuhan. Jadi situlah kita belajar. Mari kita sekali lagi masuk tahun 2024. Semakin semangat juang kita semakin tinggi. Saya belajar beberapa hal di akhir Desember ini. Ya, kebetulan juga Tuhan izinkan kita ada tamu datang dari Jakarta. Tapi satu hal di situ saya ambil, saya petik. Satu, belajar jadi pemimpin yang selalu bertanggung jawab. Yang kedua, yakin Tuhan pasti tolong. Percaya Tuhan itu maha besar segala sesuatu. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah dihimbau jangan sampai rumah Tuhan kosong. Ternyata benar. Tiba-tiba ada tamu mendadak. Gak mungkin saya telepon jemaat untuk datang kemari. Pasti kita harus handle sendiri. Tuhan ajarkan kita bertanggung jawab. Yang kedua, Tuhan ajarkan kami untuk komitmen di dalam doa. Kalau lihat jam doa, ayo berdoa dulu. Kita yang ngecek doa. Yang ketiga, ada penglihatan tentang melihat batu permata. Lalu yang kedua dilihat seperti cincin batu permata yang indah. Saya percaya itu berkat bagi jemaat kita. Berkat bagi kita. Tuhan baik. Tuhan kasih kekuatan. Kita indahnya seperti itu.
Sampai salah satu bilang begini, saya udah sering datang ke gereja-gereja, tapi baru gereja ibu saja yang saya tahu itu beda. Dari awal masuk sampai doa, ngelihatnya hanya batu permata. Luar biasa enggak? Tuhan Yesus baiknya. Karena apa? Setianya jemaat ini, taatnya jemaat ini, mau mendengar suara Tuhan, menyisihkan waktu bagi Tuhan, memberi yang terbaik. Puji Tuhan, saya dengar teman-teman hamba Tuhan, setiap mau persembahan, mau memberi sesuatu harus dipaksa-paksa, harus didatengin ke rumah door to door, minta sumbangan. Jemaat Panji Keselamatan mau 5 tahun berdiri nggak pernah datang hanya untuk minta sumbangan, no. Tapi orang memberi tanpa diminta. Hebatnya Panji Keselamatan. Kenapa saya bilang? Karena kita percaya akan Tuhan dan kuasanya. Amin. Banyak sekarang pendeta keluh kesah, lelah. 2024 kita tidak tahu, ekonomi gonjang-ganjing. Sudah kita dengar semua. Tuhan sudah pernah bongkar semua tentang perekonomian, karena berhubungan dengan apa? Masuknya antikris ke seluruh dunia. Karena kerajaan setan itu sudah datang. Untuk apa? Menggonjang-ganjingkan iman kita orang percaya. Karena Tuhan akan segera datang menjadi raja. Jadi pasti akan ada lawannya, musuhnya. Itulah kerajaan setan. Tetapi ingatlah, kita yang percaya pada Tuhan dimonitor sama Tuhan 24 jam, dibawa dalam doa pagi, siang, sore, malam, subuh setiap hari. Tak akan pernah lepas segala sesuatu. Tak akan pernah berhenti rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Iya, memang tantangan kita berat. Makanya saya tahu setiap kita punya salib masing-masing. Tapi yang saya tahu kita bawa kepada Tuhan, itu saja. Karena saya pribadi juga punya salib. Bukan berarti saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta nggak punya masalah. Banyak masalah yang dihadapi. Kalau cerita saudara yang bingung sendiri, cerita kayak sinetron. Tetapi sekali lagi hidup ini bukan main sinetron. Hidup ini memerankan peran bagaimana kita sebagai anak Tuhan menjadi garam dan berkat di dunia ini. Itu saja tujuan kita. Kembali lagi, remah kita tentang tahun baru 2024. Kuatkan iman kita. Satu. Yang kedua, bersyukurlah yang banyak karena Tuhan itu baik. Renungkan dari awal Januari 2023 sampai Desember penutupan, Tuhan Yesus tetap baik. Mungkin yang kita alami tidak enak, tetapi itulah yang membuat kita berubah. Proses itu tidak pernah nyaman. Namanya kita seperti sekolah. Saudara lihat kalau anak-anak sekolah zaman sekarang bawa buku tebel-tebel. Apa mereka enak di sekolah, walaupun sekolah internasional, pulang pusing kepala. Nggak tahu mau belajar apa. Semua sudah bisa dipelajari pakai internet. Dipaksa guru belajar, ngerjain tugas pagi, siang, sore, malam. Supaya apa? Supaya pinter. Kayak gitulah Tuhan didik kita. Mungkin tidak enak rasanya. Tetapi yakin percaya di akhir cerita kita akan bisa tahu. Ternyata Tuhan mau sampaikan ada permata-permata tempat ini. Saya percaya itu adalah jiwa-jiwa. Berkat, amin. Jiwa-jiwa, haleluya, amin. Saudara, kalau Tuhan sudah rubah, sudah jadi permata-permata, siaplah jadi berkat di tahun 2024. Amin. Karena permata itu tidak akan turun nilainya. Sekalipun dia jatuh di lubang got, dia diambil kembali, dicuci, dia tetap permata. Amin. Iya. Tidak akan berubah nilainya. Sekalipun dia jatuh di kubangan yang kotor, yang lumpur, dia dicuci lagi, diasah lagi, dia tetap jadi permata yang indah. Disinilah kita belajar mengandalkan Tuhan. Teruslah mengandalkan Tuhan, luar biasa. Saya salut jemaat saya. Bukan bicara jumlah, tapi saya salut dengan imannya luar biasa.
Disitulah Tuhan tampakkan kepada para pendoa-pendoa syafaat yang datang bahwa tempat ini ada permata-permata yang indah. Dan saya tangkap itu, permata-permata itu ada domba-domba yang setia. Ada yang bilang berkat Tuhan yang besar, amin, haleluya. Tetapi saya lebih girang lagi, lebih senang lagi kalau itu adalah jiwa-jiwa. Itu adalah domba-domba yang setia yang dipoles oleh Tuhan. Sudah cantik-cantik seperti permata. Tapi seorang pendoa syafaat ini bilang, walaupun di tempat ibu tidak lama berdoa, saya senang doa ibu tidak bertele-tele. Tidak seperti yang lain, Bu. Tapi masuk langsung ke hadiratnya. Puji nama Tuhan Yesus. Artinya dengan segenap hati dan jiwa mencari Tuhan. Jadi saudara, bukan masalah waktu. Kamu punya waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit, gunakanlah itu untuk Tuhan. 5 menit saja untuk Tuhan. Kalau hatimu sungguh-sungguh masuk itu ke hadirat Tuhan. Tapi kalau kau dengan banyak bertele-tele, aduh, tidak masuk-masuk, mau kau 2-3 jam kau bergumul berdoa, nggak masuk. Makanya orang heran kalau pelayanan, kalau doa di Panji Keselamatan, doanya dijawab. Langsung masuk gol. Kenapa? Saudara bisa pikir enggak kenapa? Karena doa yang dari hati yang Tuhan mau. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah ini jadi satu berkat. Sekali lagi, kuatkanlah iman masuk 2024, tahun baru, dan juga hati kita selalu bersyukur. Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik kepada kita. Kita jangan lihat segala sesuatu dengan mata jasmani. Kalau pakai mata jasmani, kita akan bilang tempat ini gak ada pengharapan. Lihat dengan mata rohanimu. Kau akan lihat, akan banyak berkat yang akan turun. Karena doamu di tempat ini, Tuhan dengar. Karena Tuhan tidak senang doa yang bertele-tele atau berpura-pura. Tuhan mau doa yang dari hati, yang sungguh-sungguh mau takut akan Tuhan. Amin. Luar biasa. Semangat saya semakin maju. Pelayanan 2024, Panji Keselamatan, Tuhan akan kibarkan bendera terus kemanapun. Karena bagi saya pelayanan ini Tuhan yang buka. Tuhan yang buka. Jadi kami punya komitmen tetap ada ibadah. Terus ibadah melayani Tuhan selama masih bisa ada kesempatan. Disitulah saya bilang ada komitmen. Tuhan Yesus baik bagi kita. Tapi sekali lagi, kalau kita bekerja, siapkan waktu untuk ibadah hari Minggu. Di hari lain, siapkan waktu untuk Anda bekerja. Tuhan tidak larang kita bekerja. Yang Tuhan mau ingat, takut akan Tuhan. Dalam pekerjaanmu, terus berdoa Bapa kami dalam hatimu. Amin, memuji Tuhan. Mau suara bagus nggak bagus, Tuhan yang menilai hati. Pasti yang terbaik. Yang kita berikan kepada Tuhan. Anugerah Tuhan besar bagi kita. Kesehatan, kemuliaan, berkat-berkat Tuhan tercurah. Semua yang tertutup dibuka Tuhan. Segala sesuatu, mari akui Dia dalam segala tingkah laku kita, jalan kita. Percaya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Jadi saya punya satu semangat sukacita, saya punya satu pembaharuan. Karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.